Selamat Tahun Baru. Ya, walaupun baru jalan 3 minggu ya kan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Tahun Baru Imlek. Dan selamat berikutnya. Amin. Karena kita percaya di dalam Tuhan akan selalu hari-hari yang baru, yang indah di dalam kita. Amin. Ya. Nah, malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, saya ingin membagikan berkat Tuhan yang luar biasa. Secara pribadi, saya menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, ya, dan di dalam saya. Dan saya percaya itu bukan karena siapa-siapa, memang hanya karena Yesus kita yang berkuasa. Amin. Ya, mari saya bacakan buat kita yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya baca dari ayat yang 11. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Ayat yang ke-14, "Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu." Ayat yang ke-15, "Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi." Ayat yang ke-16, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan semua orang. Amin." Saya hanya baca sampai ke ayat 16, kalau ada waktu dibaca dari atas sampai ke bawah. Wah, banyak ya, mintanya banyak ya. Saya cuma baca sedikit, dan dari ayat ke-16 ini saya beri tema, nama Yesus berkuasa menyembuhkan. Amin. Amin. Kalau kita lihat jelas, kita baca dengan jelas dari perikop ini adalah bagaimana seorang lumpuh yang sejak lahirnya mengalami kuasa kesembuhan, ya kan? Ya. Jadi dia sejak lahirnya ya sudah lumpuh, dan tiap-tiap hari kalau kita baca itu ada yang menggotong dia ke depan bait Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita baca dari pasal pertama, kedua, bagaimana waktu Tuhan Yesus sebelum terangkat surga dikatakan apa? Ayat yang ke-8, ya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu." Betul ya? Ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka diamlah di tempat ini," kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan teman-teman. Dan memang kalau kita lihat, mulai terjadilah ketika mereka semua berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus turun ke atas mereka dan kuasa itu bekerja. Maka bangkitlah Petrus untuk mulai menyaksikan kuasa Tuhan. Ya, kalau kita baca dari pasal pertama, kedua, dan mulai ketika dia mulai berjalan untuk masuk ke bait Allah, dia mau berkhotbah, di situ ada seorang yang lumpuh. Sampai pasal ketiga, dan orang itu tahu, pasti tahu, karena dari pasal-pasal sebelumnya bagaimana mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara satu sama lain, dan semua orang melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu memuliakan Tuhan. Amin. Nah, orang ini punya harapan, ya. Walaupun pertama harapan dia adalah ketika dia ada di bait Allah itu dia mengharapkan apa? Sedekah. Dia mengharapkan apa? Ada sesuatu yang diberikan. Ya, maka kalau di ayat di atasnya dikatakan ketika Petrus dan Yohanes lewat, dia mulai meminta sedekah. Dan
Petrus ketika Roh Kudus ada di dalam dia, kuasa itu bekerja menimbulkan apa? Ada belas kasih terhadap orang ini. Maka dia menatap orang yang lumpuh itu dan dia katakan, "Tataplah kami." Ya, kalau kita baca ceritanya, ya. Dan orang ini menatap. Orang yang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan dia diberikan sedekah. Ya, tapi kita lihat di dalam ayat berikutnya, Petrus bilang sama yang lumpuh ini, "Emas, perak tidak ada padaku." Betul ya? Kalau ada waktu dibaca, "Emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kita lihat satu yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan melalui hambanya, yaitu Petrus. Dari situlah saya munculkan satu tema. Nama Yesus memberikan kuasa kesembuhan. Saya tidak tahu apa di antara kita yang sakit. Mungkin kita tidak lumpuh secara lahir, seperti orang yang ada di Serambi Salomo itu, yang ada di bait itu. Saya juga tidak tahu, ya. Mungkin kita juga tidak mengalami kelumpahan hal-hal yang lain. Nyatanya kita sehat kok, ya. Kita bisa bekerja, ya. Kita bisa menikmati kehidupan ini, tetapi mungkin tanpa kita sadari, kita lumpuh secara rohani. Seperti orang ini, setiap hari ada di bait Allah, tetapi dia tidak mengalami kuasa itu, ya. Tiap hari dia ada di bait Allah, tiap hari loh ya dibilang, tiap hari orang memopong dia, menggotong dia. Nah saya nggak tahu, mungkin juga seperti kita saat ini, tiap hari kita ada, ya kalau kita bilang tiap hari nggak ada ya sekarang ya, tiap minggu lah. Tiap minggu kita datang ke ibadah, ya mungkin ditambah ada komunitas ya. Tetapi 2 tahun terakhir ini kita juga kurang dalam pertemuan komunitas. Nah, itu membuat kita mengalami apa? Kelumpuhan rohani. Mungkin kita datang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita hanya percaya sebagaimana adanya. Ya, kita tidak mengalami sebuah terobosan. Kita tidak mengalami sebuah kuasa Tuhan yang membangkitkan kita, walaupun di tengah badan, tapi kita bisa exciting. Itu enggak ada. Jadi kita hidup datar. Ya, keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan, hidup kita tuh datar aja. Ya, coba masing-masing kita lihat, berapa tahun kita percaya kepada Tuhan? Berapa tahun kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Berapa tahun kita sebagai orang percaya yang beribadah kepada Tuhan? Bagaimana terobosan pengenalan kita kepada Tuhan? Nah, malam hari ini saya mau, ayo. Ya, kita lihat, mungkin slide dibantu, boleh dibuka. Dari ayat ke-16 saya beri tema, nama Yesus berkuasa menyembuhkan. Lanjut lagi. Ya. Poin pertama yang saya sampaikan adalah hanya nama Yesus yang berkuasa. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat, tetapi dikatakan Petrus, "Emas dan perak tidak ada padaku, ya. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Jadi poin pertama yang mesti kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hanya nama Yesus. Gak ada nama lain di bawah kolong langit ini diberikan yang begitu berkuasa. Hanya selain nama Yesus. Amin? Amin? Kita harus yakini. Kalau kita tidak berani meyakini bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa, tidak heran kita mudah diombang-ambingkan. Tidak heran kekristenan kita mengalami kelumpuhan. Nah, kita sudah mengalami satu slogan yang disampaikan oleh gembala kita. Kuasa ilahi yang membangkitkan, ya. Jadi ingat,
Demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Berarti hanya nama Yesus. Kita lihat lagi ya, saya kasih referensi tambahan ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Enggak dong Kak, enggak dong Bu. Masa di luar Yesus kita enggak bisa apa? Boleh, buktikan aja, keluar. Kalau masih bisa balik, puji Tuhan. Ya, tapi jangan pernah mau coba. Kenapa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, berdirilah teguh kepada keyakinan iman kita bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa. Amin. Di luar Yesus kita enggak bisa buat apa-apa. Satu contoh kesaksian. Waktu tema ini disampaikan oleh Bapak Gembala di beberapa bulan sebelum menutup tahun, atau sebelum menjelang tahun 2022, di komplek tiba-tiba satpam kami itu tidak masuk 3 hari. Saya coba tanya kenapa dia nggak masuk. Ya, terus suami tanya. Dia bilang di grup tuh nggak ada info, coba ditanya aja secara pribadi kalau memang ada nomornya. Dan tiba-tiba dia forward foto papanya sakit di rumah sakit. No problem, biasa aja lah ya, sakit kan orang tua. Nah terus lihat fotonya masih oke karena dirawat secara biasa, masih terbaring gitu, sehat. Saya bilang wah bapaknya masih muda ya. Besokannya tiba-tiba dia bilang sama suami, kok papa masuk ICU, tidak sadarkan diri. Padahal sebelumnya waktu dia kirim foto masih oke kan. Nah besoknya udah dia nggak masuk, terus masuk besokannya lagi ya dia datang karena udah 2-3 hari dia tak datang, dia tidak matikan lampu, dia tidak apa-apa, jadi dia datang. Pas dia datang, kita lagi ada di lapangan, dia lagi cerita, pas waktu itu pagi itu saya mau pergi, pagi jam 7-an, saya mau pergi sama anak-anak, saya mau bawa anak-anak berenang ceritanya. Saya udah buka pintu mobil, udahlah kita pergi ya sama suami, anak-anak, saya buka pintu mobil, udah kita masuk. Waktu saya masuk tiba-tiba ada gerakan di hati saya. Saya keluar lagi, dia bilang kenapa? Coba kita turun sebentar. Dia masih duduk di situ, gue bilang, mau ngapain? Doain lah, ya kan? Akhirnya kami berdoa, saya bilang, boleh nggak kita doa? Boleh Ceh. Saya bilang saya tidak tahu latar belakang kamu apa, tapi yang jelas imanmu lah yang akan menyelamatkan papamu. Ya, saya bilang kita berdoa, ya saya berdoa. Nah habis berdoa saya bilang ini ada minyak urapan. Kalau kamu punya kesempatan masuk, kamu masuk. Olesin ke papamu dan katakan, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah. Ya kan? Habis itu oke, pas hari itu Sabtu, besokannya Minggu. Nah besokannya Minggu kita kan lagi ibadah, saya duduk lagi di depan. Saya bilang waktu itu tema masih ya melihat kemuliaan ya, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan ilahi. Nah, waktu lagi nyembah, saya berkata di dalam hati saya bilang, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Nah, sekarang saya mau melihat kemuliaan Tuhan juga dinyatakan buat satpam kami. Ya. Dan saya juga mau kuasa Tuhan itu dinyatakan. Nah, pulang dari tempat ini saya kasih hosti. Saya bilang saya nggak paham, nggak tahu ada gerakan ini, tapi saya bilang ini hosti. Mungkin bapak kamu tidak bisa makan hostinya, tapi anggurnya bisa kamu olesin di bibir, kan enggak di ICU kan, enggak sadar, enggak tahu. Nah, saya bilang, saya cuma ingatkan satu hal sama kamu, minyak maupun anggur itu hanya media. Yang berkuasa adalah nama Yesus.
pertama. Yang kedua adalah iman kamu. Katakan, terus katakan, bisikkan kepada telinga papa kamu, dalam nama Tuhan Yesus, papa sadarlah. Dalam nama Tuhan Yesus, papa sadarlah. Ya kan? Cepat, sudah selesai. Hari itu, Senin, tiba-tiba siang. Ya, siang dia lewat, aku bilang, bukan siang, besok paginya, subuh. C. Kaget saya kan, ada apa? Bapaknya meninggal ke apa? Itu kan pikiran manusia. Yang saya pikirkan tuh itu jeleknya kan. C. Puji Tuhan C. Oh rupanya dia memang udah percaya Tuhan. Ya, C, dia bilang gitu. Papa saya waktu diolesin minyak ada gerakan tangannya. Puji Tuhan, ya kan? Saya bilang dalam hati saya, terus berdoa, ya terus berdoa. Hanya nama Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dokter, alat, penanganan, obat, semuanya hanya bantuan. Ya, saya bilang kalau kamu punya iman, papa kamu dipulihkan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, keesokannya beberapa hari kemudian ya, dia datang, Cece tahu nggak, tengah malam saya dipanggil dokter. Saya bilang, emang kenapa? Kaget kan, saya yang kaget duluan. Tengah-tengah malam jam 12 dokter panggil saya. Kenapa aku bilang gitu? Papa kenapa? Itulah saya dipanggil, saya udah berkata, ini orang tua udah pergi ke apa? Ternyata jam 12 malam dipanggil dokter, papanya minta minum. Puji Tuhan dong, hanya nama Yesus yang berkuasa, amin. Mungkin posisi saya juga seperti Petrus, emang saya ada di situ, saya nggak ada kok. Yang doain, saya cuma doain dia yang teruskan. Nah, saya bilang, nama Yesus itu berkuasa melalui setiap lepas pribadi kita untuk mempertransferkan kepada mereka yang punya iman. Amin. Ya, saya nggak di situ, saya nggak ke rumah sakit ya karena memang masa itu ada COVID juga kan. Nah, tetapi kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus bekerja melalui diri dia, maka papanya mengalami pemulihan sampai hari ini. Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Jadi balik dalam setiap sisi kehidupan kita, balik ke poin pertama. Hanya nama Yesus yang berkuasa membangkitkan setiap kelumpuhan kita. Hanya nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan setiap persoalan hidup kita, amin. Hanya nama Yesus. Nah yang kedua, poin kedua. Ya, hanya nama Yesus yang berkuasa. Yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh kuasa di dalam nama Yesus? Yang pertama, dikatakan apa? Percaya dan taat. Percaya dan taat itu satu kesatuan. Makanya sama dengan iman. Kalau kita percaya, kita nggak taat, sama dengan 0. Ya, saya bacakan buat kita. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi lihat, kita melihat ketika Petrus minta yang lumpuh ini untuk menatap dia, dan Petrus berkata, dia ikutin loh ya, dia taat, dia ikutin, dia menatap kepada Petrus dan Yohanes. Terus habis itu ada satu kata, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Kira-kira kalau kita, aku disuruh menatap, Pak To bilang, lihat saya Kak Erna, saya pasti tolong kamu. Saya lihat Suprapto. Terus dia bilang, emas dan perak tak ada padaku. Kira-kira saya gimana? Saya mundur lah. Kan harapan saya minta bantuan kan, tetapi dia udah ngomong, emas dan perak tak ada padaku. Tapi yang luar biasa dari orang yang lumpuh ini, dia percaya. Kenapa? Dia sudah melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di awal. Bagaimana orang-orang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata, mereka memuliakan Tuhan. Iya ya, kalau kita balik ke pasal sebelumnya. Nah, dia percaya bahwa kuasa yang sama yang dinyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada orang-orang di sekitar pada saat itu, kuasa yang sama akan bekerja untuk diri dia. Makanya dia percaya. Kedua, dia taat. Walaupun Petrus bilang emas dan perak tak ada padaku, dia tetap taat. Waktu Petrus ulurkan tangan, pegang tangan, ayo berdiri. Nah, dia taat.
Ya, dia taat, dia berdiri, maka terjadilah mujizat. Amin. Nah, di dalam Efesus pasal yang 1 ayat ke-19 dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Di sini siapa yang percaya? Percaya tidak cukup, perlu taat. Taat akan setiap perintah Tuhan. Amin. Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 dikatakan apa? Hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadi yang poin pertama kita balik. Percaya kepada apa? Taat kepada siapa? Balik ke poin pertama. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Dan percaya dan taat kepada Yesus. Amin. Ya, kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, ayo kita balik poin pertama. Di dalam pekerjaan, di dalam siklus pekerjaan kan selalu bilang, balik nomor 1. Bos selalu benar. Dan memang benar Alkitab katakan, kalau kita baca di ayat sebelum dikatakan apa? Dia yang kudus, dia yang benar, dia pemimpin hidup. Maka saya bilang, kita harus punya keyakinan yang teguh pada Yesus. Apapun permasalahan kita, apapun masalah kita, kuasa sudah diberikan buat kita. Amin. Kuasa Tuhan sudah diberikan. Kita tinggal apa? Bergerak. Yang kedua, ya, bagaimana cara kita memperoleh kuasa dalam nama Yesus? Yang kedua dikatakan apa? Sadar dan bertobatlah. Sadar dan bertobat juga satu kesatuan. Banyak orang menyadari dia salah, tetapi dia tak pernah bertobat. Betul? Kita tahu nih, ini jalan salah. Tahu, ini jalan tidak benar. Tapi kita nggak pernah mau bertobat. Bertobat artinya kita berbalik. Tinggalkan. Kita seringkali hanya sampai kepada sadar. Sadar kita sudah melakukan kesalahan. Sadar kita sudah buat orang kecewa. Sadar kita menyakiti orang dengan kata-kata. Sadar kita melukai orang dengan perjanjian kita. Tapi kita nggak pernah apa? Bertobat. Kalau bertobat salah ya, minta maaf. Betul nggak? Kalau belum selesai, diselesaikan. Cuma itu aja kan? Nah kita tahu, banyak di antara kita sadar, tapi kita nggak pernah bertobat, kita nggak pernah berbalik. Kalau kita masih memiliki sikap seperti ini, bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bangkit dalam diri kita? Jangankan membangkitkan orang lain, membangkitkan diri kita aja susah. Ya, kenapa? Kalau kita belum dibersihkan, belum beres. Waktu kita tahu kuasa itu ada dalam diri kita, tapi kita nggak punya kekuatan untuk bergerak. Karena setiap kali kita bergerak, iblis mulai menuduh, kamu sama itu belum beres. Kamu masih gini. Kamu masih ini. Nah itu menjadi penghalang kita untuk apa? Mengaplikasikan kuasa Tuhan dalam diri kita. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya tidak katakan saya sudah bisa. Tapi kita sama-sama belajar, amin. Kita lihat kuasa yang sama yang diberikan, yang dinyatakan kepada Tuhan Yesus. Kuasa itu juga bekerja di dalam diri Petrus dan yang lain-lain. Kuasa itu juga akan bekerja di dalam diri kita, amin. Kuasa itu akan menyembuhkan kita. Kuasa itu akan membangkitkan kita. Kuasa itu akan memulihkan kita. Ya mungkin kita nggak ada masalah kelumpuhan seperti orang tadi. Tapi mari kita koreksi diri. Mungkin kita lumpuh di bagian yang lain. Hanya diri kita yang tahu. Amin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa, kita akan terima kuasa kalau kita percaya dan taat. Kita sadar, kita bertobat. Nah yang ketiga, hasil dari itu adalah firman Tuhan katakan apa? Dia akan memberikan kita kelegaan. Amin.
Ya. Satu lagi, tidur di atas. Ya. Poin yang ketiga dikatakan apa? Kalau kita sudah mengerti, kita paham, kita sadar bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa. Yang kedua, kita sudah tahu cara kita memperoleh kuasa itu. Nah, kita akan mengalami kelegaan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Ya. Kita mengalami kelegaan. Kisah para Rasul yang pasal ketiga ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ketika kita sadar, kita bertobat, maka waktu kelegaan itu akan datang kepada kita. Amin. Ya. Harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari-hari hidup kita itu adalah kelegaan. Amin. Kenapa kita enggak lega? Kenapa kita enggak damai? Coba masing-masing koreksi diri kita. Mungkin di poin sadar dan bertobatnya kita kurang. Nah, mulai hari ini kita mulai. Ya, sadari dan bertobatlah. Saya kan enggak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak tapi dengan pola pikir kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sudah salah. Amin. Maka firman Tuhan katakan, hendaklah kita berpikir sedemikian sebagaimana Tuhan berpikir. Ya, pikiran Tuhan itu luas dan dalam. Ayo Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menempatkan bahwa kita mengakui bahwa Yesus itu, nama Yesus itu berkuasa. Yang kedua, kita percaya, kita taat, kita sadar, kita bertobat. Yang ketiga, kita pasti mengalami kelegaan. Nah, seharusnya demikianlah sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mereka harusnya hidup di dalam kelegaan. Amin. Kan Alkitab katakan, mari datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hanya caranya kita datang kepada Tuhan itulah yang membuat kita mengalami kelegaan. Amin. Malam hari ini saya tidak tahu. Ya. 2022. Apakah kita masuk dengan rasa beban yang masih banyak di pundak, di hati, di kaki, sehingga kita lumpuh secara rohani. Malam hari ini kita datang sama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya mau setiap pribadi, ayo kuasa yang sama yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan buat Tuhan Yesus, membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan kuasa yang sama yang diberikan kepada rasul-rasul sehingga Petrus bisa mengadakan mujizat. Ya, kita lihat siapa sih Petrus? Dia juga berdosa. Karena sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi kita lihat ketika dia bertobat, kuasa Tuhan itu diberikan. Mengalirlah kuasa Roh. Ya, hari waktu yang ada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kuasa yang sama yang diberikan Tuhan kepada rasul, kuasa itu juga diberikan buat kita semua saat ini. Bangkitkan diri kita, bangkitkan iman kita, bangkitkan kepercayaan kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Sebab tidak adalah nama lain yang berkuasa selain daripada nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kita rindu kuasa yang sama yang diberikan kepada Petrus. Kuasa itu akan mengalir buat setiap kita untuk mengatasi kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus itu turun atas setiap kita. Yes, terima kasih Tuhan.
pujian ini sebagai kerinduan hati kita. Supaya kita mengalami kuasa itu di dalam hidup kita. Amin. Yes. Kami merindukan air kehidupan-Mu bagi setiap kami. Memulihkan setiap jiwaku. Jiwa kami haus akan Engkau. Yes. Inilah kerinduan hati kami di hadapan-Mu. Kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Yes. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Penuhilah setiap kami. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan. Dengan lembut kita naikkan pujian ini. Mengalirlah Roh Kudus buat setiap pribadi, lepas pribadi kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Kami butuhkan Kau Roh Kudus untuk mengalir dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Kau Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Kami membutuhkan Kau Roh Kudus untuk menolong setiap kami. Mengalirlah bagi setiap kami. Yes. Mari jemanakan pujian ini dengan hatimu yang sungguh-sungguh. Rasakan Roh Kudus menjamah setiap pribadi lepas pribadi kita. Rasakan Roh Kudus itu mengalir sampai ke dalaman batinmu saat ini. Apa yang masih membuat engkau menangis hari ini? Apa yang masih menjadi tangisanmu hari ini? Katakan sama Roh Kudus. Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Maka kuasa itu akan mengalir bagi engkau. Kuasa itu akan menghapus air matamu. Lebih lembut lagi katakan. Yes. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Yes.
sekali lagi katakan. Mengalirlah Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, masing-masing arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan perasaanmu. Tataplah Yesus itu, pandanglah Yesus. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Rasakan Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya Jesus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, pulihkan kami. Mengalirlah Tuhan, pulihkan kami. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kuasa yang sama yang Kau nyatakan, kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang telah membangkitkan Petrus sehingga ia mengalami satu terobosan dalam kehidupan dia. Kuasa itu juga yang sama membangkitkan, menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan kuasa yang sama itu juga akan bekerja bagi setiap pribadi lepas pribadi kami saat ini. Kuasa itu akan membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan, di waktu yang indah, masing-masing dari hatimu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuasa yang sama, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang bekerja di dalam diri Petrus, dan kuasa yang bekerja di dalam diri orang yang lumpuh itu, kuasa itu saat ini juga ada pada setiap kami. Kuasa itu akan membangkitkan iman kami. Kuasa itu akan membangkitkan kekuatan dalam diri kami. Kuasa itu akan memulihkan keluarga rumah tangga kami. Kuasa yang sama itu akan memulihkan perekonomian kami. Kuasa yang sama juga akan memulihkan keuangan kami. Kuasa yang sama itu juga akan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nikmati kasih Tuhan turun atas setiap kita. Nikmati kasih Tuhan itu mengalir dalam diri kita.
Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus. Karena kami tahu hanya Yesus, nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Dan tidak ada lagi nama lain selain nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat sore menjelang malam hari ini. Kami sudah menerima kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kuasa itu akan memampukan kami untuk melintasi proses kehidupan ini. Sampai kepada kekekalan nanti. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Mendapati setiap kami di dalam kekuatan, di dalam keteguhan iman. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekalian kita akan menutup ibadah sore ini. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, kita akan berdoa dan angkat amplop persembahan yang ada di tangan atau di bangku. Kita akan memberi yang terbaik. Karena kita tahu kita sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkat-Mu atas setiap kami, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa yang sama, kuasa itu akan menjamah mereka seturut apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kuasa itu akan bekerja dan kuasa yang sama yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami untuk memberkati kehidupan kami di dalam usaha pekerjaan. Nah saat ini dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Karena itu Bapa, kami serahkan setiap persembahan kami. Persembahan ibadah raya, perpuluhan dan segala jenis persembahan yang akan jemaat-Mu berikan. Tuhan kiranya apa yang mereka berikan Tuhan kembalikan berkali-kali lipat seturut iman mereka, seturut kerelaan hati mereka, seturut apa yang mereka beri Tuhan akan mengembalikan. Mari jemaat ini dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.